Shalom ya, haleluya. Kiranya semua berbahagia. Dan satu hal memang yang tidak bisa dan tidak boleh kita tinggalkan, hubungan kita kepada Tuhan itu harus tetap terjalin, ya. Karena kita berada di dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan dalam hidup kita ini, dan itu tidak bisa diatasi sendiri dengan kekuatan kita, dengan modal yang kita miliki, tetapi kita hanya bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ya. Baiklah, untuk kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah dengan satu judul, mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Tuhan Yesus. Kedengarannya aneh ya. Nah, Tuhan Yesus itu kan sudah terkenal. Siapapun mengenal nama Yesus. Orang yang percaya kepadanya maupun yang tidak sekalipun, semuanya itu sudah kenal Yesus. Tetapi kenapa pada hari ini kita diajak oleh firman Allah supaya kita bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar, saudara ya. Jadi mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Nah, untuk melanjutkan, kita baca dulu ayatnya ya. Di dalam suratan Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 17. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 17. Paulus berkata begini dalam suratnya, "Karena itu, saudara-saudara, setelah aku mendengar tentang imanmu," seorang pemimpin jemaat selalu memantau kondisi jemaatnya, ya. "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus dan juga tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur, ya, karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu di dalam doaku, serta meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk bisa mengenal Dia dengan benar." Wow, saudara, ternyata hidup sebagai orang percaya ini, kita tidak hanya sekedar memiliki keyakinan, memiliki iman, yang dikatakan oleh Paulus, "Ketika aku mendengar tentang imanmu, ya, dan juga kasihmu di antara kamu sekalian." Ya, jemaat Efesus adalah jemaat yang sangat luar biasa. Sampai imannya saja diperhatikan oleh Paulus, dan bagaimana hubungan sesama mereka saling mengasihi. Tetapi kalau tanpa pengenalan yang benar, itu masih kurang, belum lengkap. Kalau kita hanya cuma kenal, ya. Tapi kalau kita tidak mengenal dengan benar, itu masih kurang, saudara-saudara ya. Nah, jadi kita mengenal dengan benar itu artinya kita tidak hanya sekedar tahu, ya. Wah, aku tahu. Ya, kalau ada tukang pos kirim surat sini, biasanya yang ngirim surat itu kadang-kadang nulis angka 11, itu ditulis angka 2, ya. Angka Romawi 2. Sehingga otomatis surat itu melayangnya ke Kalijudan Gang 2. Tetapi si tukang pos ini aneh. Dia tidak kirim ke sana karena itu nama saya, dia langsung kirim ke rumah.
Kenapa? Dia kenal saya. Tukang posnya itu kenal saya. Tapi hanya sekedar kenal, nggak paham benar. Jadi kalau orang itu yang dikatakan mengenal dengan benar, maka dia akan paham siapa sih dia, pekerjaannya apa, pendidikannya sejauh mana, bagaimana karakternya, dan bagaimana hobinya. Ya. Jadi kalau yang namanya mengenal dengan benar itu paham seluk-beluk orang itu. Sebab itu perlu yang namanya hubungan pribadi. Ya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu perlu ada hubungan pribadi, mengenal Dia dengan benar. Ada nyanyi yang mengatakan begini, saudara ya. Aku mengenalmu secara pribadi, oleh firman dan rohmu ku kenal. Aku mengenalmu sebagai mempelai pria, ku serahkan hidupku hanya padamu. Saudara, nyanyian ini membawa kita untuk mengenal dengan benar siapa Yesus itu. Ya, dikatakan dalam nyanyian ini dia adalah mempelai pria dari sorga. Dan ternyata di dalam Alkitab kita pahami, hidup kita sebagai orang percaya ini, gereja Tuhan itu dianggapnya, disebutkannya sebagai mempelai wanita yang satu saat dijemput oleh mempelai pria, dibawa pulang ke rumah bapaknya. Haleluya. Jadi saudara perlu pengenalan secara pribadi, ya. Perlu mengenal dia dengan benar. Pendeta yang di Minggiran itu pendeta Paulus Wono, yaitu kenal benar hobi saya, ya. Kalau saya ke sana pasti apa yang disuguhkan itu ya menunya sama. Ya, satu saat saya ketemu dengan jemaatnya di luar kota, dia bilang begini, Pak, kalau Bapak yang ke Minggiran, saya yang repot. Memangnya kenapa? Saya disuruh oleh Bapak Paulus itu untuk cari lontong kikil kesukaan Bapak. Tuh, dia tahu persis saudara kesukaan saya, Pak, lontong kikil. Karena dia kenal akrab dengan saya, tahu apa jadi kesukaan saya. Nah, suatu saat rombongan BPN ini Badan Pelaksana Nasional, ya, jadi pengurus staf pengurus di SCPDI ini anjang sana ke wilayah Kediri. Kemudian nanti dibagi pelayanan, saya ada di Minggiran, kemudian yang lain ada di daerah Kediri, ya, di Blitar, di Pacu, di Penataran dan sebagainya. Nah, kemudian ketika rombongan kami dengan bawa mobil sendiri sampai di Kertosono, ditelepon sama pihak Minggiran ini, sudah sampai mana? Ya, kami sampai di Kertosono katanya. Sudah makan belum? Langsung yang Pak Yusak ini bicara dengan keras. Om Mariban minta lontong kikil. Nah, langsung disiapkan. Dalam arti disiapkan itu begitu mobil kami sampai di tempatnya, langsung kita turun, dipindahkan ke mobilnya, pergi ke penjual lontong kikil dan kita makan di sana. Nah, saudara, kenapa sampai sejauh itu sih? Karena dia kenal benar siapa saya, kesukaan saya, hobi saya, dia kenal benar. Nah, demikian pula dengan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar percaya, aku percaya sama Tuhan, aku kenal namanya Yesus. Belum cukup. Kita harus mengenal Dia dengan benar-benar. Ya. Kenapa saudara kita harus mengenal Dia dengan benar? Ya. Dikatakan di dalam Efesus pasal 1 tadi,
ayat yang ke-18 bahwa dan aku minta kepada Bapa, ya, segala terang itu supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan ayat 18 dikatakan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudusnya. Wow. Saudara, kita tidak ngerti. Kadang-kadang orang percaya Yesus hanya berputar persoalan-persoalan jasmani ini saja. Ya. Hanya persoalan-persoalan jasmani. Tetapi kita nggak ngerti sejauh mana ketika kita percaya Yesus ada harapan kemuliaan yang akan datang yang kita miliki. Nah, setiap orang yang percaya tidak berhenti ketika kita percaya Yesus, hubungan dengan sesama kita saling mengasihi tanpa kita memahami bahwa kita memiliki pengharapan nanti. Sekali lagi, apa yang ada di dunia ini sifatnya sementara, saudara ya. Kita tidak akan selamanya tinggal di dunia ini. Apa yang kita miliki, yang diberikan oleh Tuhan, kita nikmati saja, ya. Tetapi itu bukan menjadikan satu hal yang paling vital, paling penting, saudara ya. Karena yang paling penting itu adalah kehidupan yang akan datang. Kita nggak tahu. Siapa ngerti dengan adanya virus ini bareng-bareng kita berangkat? Ya kan kita nggak ngerti. Orang sudah repot semua, sudah bingung semua dengan adanya virus ini, saudara. Tetapi kita tetap tenang saja, ya. Karena kita tahu Tuhan adalah pembela kita. Tetapi masalahnya kita kenal benar tidak dengan Allah. Sebab kalau sampai kita tidak mengenal Dia dengan benar, itu celaka, saudara. Ya, di dalam kitab Hosea pasal yang keempat ayat yang ke-6, di situ dikatakan umatku itu adalah pengikut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Allah itu. Umatku binasa. Kenapa? Karena tidak mengenal Allah. Wow. Umat Allah itu bisa tidak kenal Allah. Ya, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Enggak layak kau layani aku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ada umat Allah dikatakan sampai Tuhan sendiri berkata, umatku binasa. Kenapa? Karena tidak mengenal aku, tidak mengenal Allah. Ya, tidak mengenal secara pribadi. Jadi sekali lagi, tidak hanya sekedar kita percaya Yesus, tidak sekedar memiliki iman, tidak hanya sekedar melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dalam arti saling mengasihi. Tetapi tunggu dulu. Mengenal Dia dengan benar atau tidak. Kalau sampai kita tidak mengenal Dia dengan benar, saya khawatir, saudara, satu saat penolakan seperti bangsa Israel ini ditolak. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, ya. Nah, di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 23 itu dikatakan di sana, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Enggak. Bukan hanya sekedar bisa berkata Tuhan, tolong, Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Ternyata tidak, saudara. Ternyata orang Kristen itu enggak dijamin sepenuhnya, ya. Tetapi bukan berarti akan ditelantarkan. Ada cara, ada langkah. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi bukan sekedar mengenal, saudara. Ya, apa untungnya nanti ditolak, ya. Nah, pada hari terakhir kata firman Allah, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan bukakan
kami pintu? Bukankah kami sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat demi namamu? Tapi firman Allah katakan pada saat itu, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ialah engkau dari hadapanku, hei pembuat kejahatan. Saudara, jadi sekali lagi, jadi orang Kristen juga nggak semudah itu, nggak asal percaya, ya, nggak asal bisa rukun satu dengan yang lain. Ternyata masih ada persyaratan supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar. Nah, contohnya saja pada satu saat murid-murid Tuhan itu dites sama Tuhan, ya, dites loh. Seorang murid itu harus diuji, ya, masuk ujian. Ada ujian setengah semester, ada ujian akhir semester, ya. Namanya murid belajar, ya. Nah, satu saat diuji oleh Tuhan. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, maka Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, ini menurut penilaian orang, siapakah anak manusia itu? Yang dimaksudkan anak manusia adalah dirinya sendiri. Siapakah anak manusia itu? Nah, ini menurut penilaian orang. Maka jawab mereka, ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes. Ya, Yohanes Pembaptis itu maksudnya. Ada juga yang mengatakan engkau adalah Elia. Dan ada juga yang mengatakan engkau adalah Yeremia, atau salah satu dari para nabi itu. Ini menurut penilaian orang, Yohanes Pembaptis, ya, oh Elia. Nah, karena pengenalan mereka kepada Yesus tidak benar, maka penilaiannya pun salah. Ya, coba bayangkan kalau Yohanes Pembaptis itu hanya sekedar utusan. Ya, dalam Matius pasal yang ke-11 dikatakan di situ bahwa Yohanes itu adalah utusan pendahulu merintis jalan bagi Tuhan. Ya, jadi sebelum Yesus datang, maka Yohanes ini sudah datang lebih dulu. Jadi perintis jalan, hanya perintis jalan. Nah, sedangkan kalau Elia dikatakan dalam suratan Yakub pasal 5, Elia itu adalah manusia biasa. Ya, tapi karena dia berdoa dengan sungguh-sungguh, hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Ya. Yesus disamakan dengan Elia, tidak bisa. Ada yang mengatakan Yeremia. Nah, Yeremia adalah seorang nabi yang telah mengingatkan dosa-dosa bangsa Israel ketika mereka ada di dalam pembuangan. Sama dengan nabi-nabi yang lain, ya. Jadi ini menurut kata orang. Nah, kemudian ujian yang kedua. Tetapi menurut kamu, ya, Yesus tanya kepada murid-muridnya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Dites. Siapa aku ini? Maka jawab Petrus singkat, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Singkat jawabnya, tetapi ternyata benar. Ya, jawabannya benar. Kalau menurut kamu, siapa aku? Kata Tuhan, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, nggak sia-sia mereka mengikut Yesus sepanjang perjalanan sebagai muridnya Tuhan. Ya, karena perjalanannya mengikut Yesus, dia kenal dengan benar siapa Yesus. Ya, dan pengakuannya kalau Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup, ternyata tidak disalahkan oleh Yesus. Ya, ayat selanjutnya mengatakan kata Yesus kepada mereka, khususnya si Petrus ini, ya.
Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Saudara, orang yang setia ikut Yesus, ternyata saudara ada penyataan diri Allah, ada ajaran dan mengingatkan dirinya, ya, sehingga kita tahu benar siapa Yesus ini. Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Karena kita tahu, ya, mari kita kenali Dia dengan benar, ya. Ketika aku mendengar tentang imanmu dan melihat kasih persaudaraanmu satu dengan yang lain, aku tidak pernah berhenti berdoa untuk kamu dan minta kepada Bapa segala terang itu, supaya Dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, sehingga kita tahu siapa Yesus itu. Yesus itu adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Haleluya. Mungkin kita juga bingung lagi nih, apa artinya itu Mesias, anak Allah yang hidup? Saudaraku, Mesias itu artinya sama dengan Kristus, sama dengan yang diurapi artinya, ya. Jadi Mesias itu adalah yang diurapi, sedangkan Yesus anak Allah yang hidup. Ya, saudara jangan kemudian berpikir, ya, sama orang-orang yang nggak percaya Tuhan, mana ada Allah punya anak. Betul, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan, itu betul. Tetapi anak Allah ini sesungguhnya adalah pribadi Allah sendiri yang menyatakan diri kepada manusia di dalam wujud manusia, supaya bisa bergaul, supaya bisa beradaptasi dengan manusia. Tetapi Allah itu menyatakan diri karena manusia tidak akan pernah mungkin bisa melihat Allah, karena Allah itu adalah roh adanya. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Jadi jelas Allah tidak bisa dilihat secara fisik, ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa, ya, yang di pangkuan Bapa itulah yang menyatakannya. Dialah yang menyatakannya. Saudara, jadi Yesus itu bukan anak secara lahiriah dalam proses kelahiran, tidak. Tetapi Dia adalah penyataan diri dari Allah melalui firman-Nya, karena apa yang dikatakan oleh firman itu pasti jadi. Jadilah terang, terang pun jadi. Jadilah cakrawala jadi. Jadilah daratan dan lautan, itu pun jadi. Jadilah ikan dan burung, hewan dan manusia, dan itu pun semua jadi hanya oleh firman. Ya, firman itu memiliki kuasa cipta. Nah, melalui firman-Nya itulah Allah menyatakan diri kepada manusia. Dikatakan pada mulanya adalah firman dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi apa yang diucapkan oleh Allah itu adalah pribadinya sendiri. Nah, kemudian dikatakan firman itu telah menjadi manusia, ya. Yohanes pasal 1 ya, ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Jadi Yesus itu adalah sesungguhnya Allah sendiri yang menyatakan diri turun, dan Dia disebut sebagai anak Allah, ya. Haleluya. Sedangkan Kristus itu artinya yang diurapi. Orang yang diurapi itu adalah orang yang diutus. Nah, nanti soal anak Allah ini saya lanjutkan, ya. Tapi kita bicara dulu soal yang diurapi ini. Nah, yang diurapi itu adalah yang diutus. Dan benar, Yesus itu adalah anak Allah
yang diutus oleh Bapaknya. Makanya dikatakan engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang diurapi dan diutus. Dan ini pun juga diakui oleh Yesus. Ya, dalam Lukas pasal 4 ayat 18. Di situ dikatakan Roh Tuhan ada padaku, kata Yesus. Oleh sebab Ia, Bapa itu telah mengurapi aku dengan satu tujuan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Jadi jelas ketika pengurapan itu terjadi, Yesus ditabiskan sebagai utusan. Ya, sebagai utusan. Jadi Yesus itu diutus. Kita tadi mendengar, memperhatikan bahwa nabi-nabi itu juga diutus. Loh, bedanya di mana? Yohanes Pembaptis itu hanya sekedar utusan yang mendahului jalan Tuhan. Elia pun sebagai utusan yang kemudian mengingatkan dosa-dosa Ahab dan lain sebagainya. Kemudian Yeremia juga diutus mengingatkan. Tapi bedanya di sini, Yesus itu diutus untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, mengingatkan bangsa Yahudi, mengingatkan semua manusia. Tetapi tidak hanya sekedar dia menjadi utusan untuk menyampaikan kabar baik bahwa keselamatan itu diberitakan, tetapi dia diutus juga untuk menjadi penyelamat. Itu bedanya. Mesias yang diurapi, dia datang diutus untuk menyelamatkan. Dia yang diberi tanggung jawab untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu cuma diutus memberitakan keselamatan, ya. Tetapi Yesus tidak hanya sekedar memberitakan keselamatan, tetapi sebagai jalan keselamatan juga. Mesias yang diurapi, diutus untuk menjadi jalan keselamatan. Ya. Nah, bukan saja dia memberitakan keselamatan, tetapi dia menyediakan diri sebagai penyelamat itu, ya. Memang dia diutus. Nah, di dalam Yohanes pasal 3 ayat 17, di situ dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya. Nah, jelas ya kan? Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi disuruh menyelamatkan. Dan siapa yang jadi penyelamatnya? Yesus sendiri. Tidak nunggu orang lain. Seperti nabi-nabi itu ya, yang dulu memberitakan keselamatan, bahwa seorang nabi yang lain seperti aku akan datang, seorang Mesias, ya. Maka seorang gadis itu akan melahirkan nanti seorang laki-laki, ya, seorang anak laki-laki yang diberikannya nama seperti itu, namanya ajaib, raja salam dan lain sebagainya. Hanya sekedar menyampaikan nubuat tentang keselamatan. Tetapi Yesus itu adalah keselamatan itu sendiri. Ini bedanya, saudara. Kenalilah Dia dengan benar. Dia bukan hanya pemberita, tetapi adalah penyedia keselamatan Dia sendiri. Dikatakan oleh firman Allah tadi, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Dia sebagai juru selamatnya, saudara. Nah, bagaimana dikerjakan keselamatan itu? Ternyata keselamatan itu dikerjakan dengan satu proses yang luar biasa, lewat kematiannya. Jadi saudara, kita perhatikan, Yesus justru sengaja diutus datang ke dalam dunia untuk mati. Ya, nah, kenapa harus mati?
Dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Ia sendiri, Yesus sendiri, telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Jadi dosa kita itu yang diembannya, dipikulnya, saudaraku. Karena tidak ada seorang pun yang bisa menebus dosanya sendiri, menyelamatkan dirinya sendiri. Perlu penolong yang lain, itulah Yesus yang turun dari surga, diutus oleh Bapa. Mati di atas kayu salib, dikatakan memikul dan menanggung dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup karena kebenaran. Wow, luar biasa, saudara. Kalau kita ngerti kuncinya ini bahwa Yesus itu tidak sama. Makanya kalau murid-muridnya bilang waktu ditanya, menurut kata orang loh ini, siapa saya? Oh, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu dari nabi. Mereka itu semua diutus, tidak salah. Tetapi menurut kamu siapa? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang diurapi, anak Allah yang diutus untuk tidak hanya memberitakan keselamatan, tetapi menjadi jalan keselamatan dengan cara dia harus mati di atas kayu salib. Nggak terpikirkan ini, saudara. Ya, harus dengan kayu salib. Utusan-utusan lain itu hanya sekedar memberitakan, tetapi Yesus itu pemberita sekaligus sebagai pelaksana keselamatan, ya, sehingga dia harus menjadi korban. Nah, sebagai orang percaya, kita harus mengenal dia dengan benar, ya. Kenalilah Yesus dengan benar. Jadi tidak hanya sekedar percaya, ya. Karena seringkali kita mendengar berita firman Allah, mendengar khotbah, sehingga keyakinan kita bertambah. Tetapi seringkali kita lupa, kita tidak mengenal dia dengan benar. Kita hanya sekedar percaya dengan keyakinan penekanan dari si pengkhotbah. Saudara percaya, pasti diselamatkan. Saudara percaya, pasti disembuhkan. Saudara percaya, pasti diberkati. Oh, langsung kita amin saja karena kita percaya di situ. Tetapi belum cukup. Kita harus mengenal dia dengan benar. Sekali lagi, apa yang dipulihkan selagi kita di dunia ini nanti akhirnya juga habis, ya. Karena Alkitab mengatakan dari tanah kembali kepada tanah. Tidak ada yang kita bisa banggakan. Tetapi ruginya kalau kita tidak mengenal dengan benar. Walaupun kita menuntut, Tuhan, bukankah saya sudah berbuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, menyembuhkan orang sakit demi namamu? Aku tidak kenal, pergi kau. Sekarang kalau kita tidak dikenal, ditolak. Sebab itu kenalilah Tuhan kita dengan benar. Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup, anak Allah yang diurapi, yang diutus untuk menjadi korban keselamatan bagi kita. Terima kasih Tuhan, ya. Kita perlu bersyukur. Kalau Yesus tidak mati, saudara, kita nggak tahu kita akan jadi apa. Itulah sebabnya Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 15, ya, ayat yang ketiga, begitu dikatakan yang sangat penting, saudara-saudara, aku sampaikan kepadamu bahwa Yesus Kristus telah mati karena dosa kita. Haleluya. Saudara, tetapi yang jadi pertanyaannya sekarang, ya, kenapa kok Allah mengorbankan anaknya? Ya, kenapa disebut anak Allah? Ya, kemudian kalau disebut anak Allah, tega-teganya anaknya itu diserahkan untuk mati. Apa alasannya? Nah, inilah saudara, kenapa Yesus itu dikatakan anak Allah yang hidup. Sekali lagi, Allah tidak melahirkan, ya, Allah tidak akan punya anak. Tetapi firman-Nya itulah yang telah menjadi manusia dan disebutkan sebagai anak Allah, ya, disebut sebagai anak Allah, hanya sebutan.
Kenapa Allah menggunakan istilah Yesus Kristus itu yang datang ke dalam dunia sebagai anak? Itu hanya untuk menunjukkan kasihnya, cintanya kepada manusia. Sekarang saudara pikir, mana ada seorang atau orang tua rela anaknya jadi korban demi kepentingan orang lain? Nggak ada, saudara. Ya, cari dimanapun nggak ada. Malah anaknya itu dibela. Daripada anaknya yang mati jadi korban, lebih baik engkau saja yang mati. Tetapi ini aneh. Ya, saudara, kenapa masih bisa terjadi seperti itu? Ya, kok tega-teganya anaknya diserahkan? Ya, dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, satu ayat yang cukup kita pahami. Karena begitu besar kasih Allah ke dalam dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang satu-satunya itu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini permasalahannya, saudara. Kenapa sampai Yesus itu dikatakan sebagai anak Allah dan anak tunggal lagi, anak tunggal Bapa? Berarti nggak ada lagi. Dan kalau anak itu diserahkan mati, berarti bapak itu sudah nggak punya anak lagi. Ya, inilah satu bukti cinta yang sangat luar biasa. Kita tidak akan pernah bisa menemukan orang yang punya cinta sampai rela berkorban anaknya mati bagi orang lain. Ya, kalau ada yang menyakiti, dibela maki-makian sama orang tuanya. Tetapi ini tidak, saudara, bayangkan, anaknya diserahkan supaya mati dan orang lain diselamatkan. Kalau tidak memiliki cinta yang besar, tidak akan mungkin pernah ini dikerjakan. Dan ternyata demikian. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, begitu besar kasihnya kepada dunia ini, dalam arti orang-orang berdosa ini, saudara ya, sehingga ia telah mengaruniakan kepadanya. Dan setiap orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bersyukurlah saudara sudah percaya, ya, saudara sudah yakin, sudah menjadi umat Tuhan. Tetapi kenalilah dia dengan benar. Kenapa Yesus harus mati, saudara ya? Ternyata untuk membuktikan kasih yang begitu besar dari Allah. Saudara, kasihnya sangat luar biasa. Allah mempunyai satu ciri, mempunyai satu sifat. Salah satunya adalah kasih. Dan kasihnya itu adalah kasih yang sangat luar biasa. Kasih itu rela berkorban. Dan ternyata anaknya sendiri dikorbankan. Ya. Jadi kenapa Yesus harus mati? Itu adalah bukti cinta, bukti kasih. Karena demikianlah besarnya kasih Allah kepada orang berdosa ini, ya, karena dia ingin menyelamatkan orang berdosa, maka anaknya sendiri dikorbankan mati di atas kayu salib. Dengan akal yang sehat, tidak mungkin hal itu terjadi. Tidak ada seorang tua pun dimanapun juga yang rela mengorbankan anaknya demi kebahagiaan orang lain. Gak ada. Itulah sebabnya Yesus disebut anak Allah. Karena sekali lagi, tidak akan pernah mungkin ada seorang yang rela atau tega melepaskan anaknya. Nah, maka Yesus dikatakan sebagai anak Allah untuk membuktikan ternyata ada yang rela menyerahkan anaknya. Itulah Bapa yang di surga. Dan diberikan bukan untuk orang-orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa. Ya, haleluya. Nah, di dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-8 dikatakan di sana, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan cintanya kepada kita, kepada saudara dan saya. Dengan apa? Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan itu? Ketika kita masih berdosa, bukan karena kita benar. Inilah yang namanya kasih. Menolong orang yang bermasalah, bukan orang yang sudah kondisi aman kita tolong supaya kita dapat balasan. Oh enggak, bukan itu saudara. Kasih itu rela berkorban, dan itu sudah didahului oleh Bapa yang di surga. Dia rela mengorbankan anaknya
bagi setiap orang berdosa. Inilah berkat bagi orang percaya, ya. Mari kita berusaha mengenal Dia dengan benar, saudara, ya. Mari kita usaha. Kita tahu sekarang bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang diutus ke dalam dunia ini menyelamatkan manusia dengan cara menjadi korban. Ya. Sebab itu marilah kita pahami dengan benar, kita kenali dengan benar, karena kematian Yesus itu adalah menunjukkan cintanya Bapa kepada manusia berdosa. Mari kita juga mengasihi Allah sedemikian rupa. Ya saudara, kita tidak artinya menganggap ringan hubungan kita dengan Allah. Saudara, kita lebih mengasihi Dia karena kita sudah kenal, ya. Maka dikatakan kalau tidak kenal maka tidak sayang, itu betul. Kalau kita sudah kenal Dia maka kita akan semakin sayang. Dan orang yang sayang itu rela menyerahkan, rela melakukan apa yang diminta oleh yang disayangi, betul. Haleluya. Nah, sebagai bukti atau tanda pengenal kita sudah kenal sama Dia, dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 6, di situ dikatakan, dan inilah tandanya. Wow, ada ciri khasnya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ini tandanya, ada ciri khasnya, yaitu jikalau kita menuruti perintahnya, nurut firman Tuhan. Inilah tandanya kalau kita mengenal Allah, kita melakukan, ya, apa yang diperintahkannya. Haleluya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, dia adalah pembohong, pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Siapa yang mengaku kenal sama Yesus? Buktinya apa? Nurut perintahnya, nurut firman-Nya, ya. Nah, tetapi barang siapa yang menuruti firman-Nya, maka di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah itu. Kasih Allah yang mendahului ada di dalam diri kita, menjadi sempurna dengan satu bukti kita mengasihi Allah dengan cara menurut firman-Nya. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Haleluya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Walaupun disuruh mati, ia tetap melakukan perintahnya. Biarlah kehendakmu yang jadi, katanya. Dia memang sempat berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tetapi biarlah bukan kehendakku Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Karena anak ini cinta sama bapaknya, maka dia menurut apa yang diperintahkan oleh bapaknya. Matilah kau jadi korban tebusan, ini dikerjakan juga. Saudaraku, terima kasih kepada Tuhan, ya. Kita kenal sekarang betapa Bapa itu mengasihi kita sangat luar biasa. Dan kasihnya itu dibuktikan tidak hanya sekedar omong, tidak hanya sekedar firman saja yang disampaikan, tapi dibuktikan dengan Yesus datang ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Dia datang bukan saja sebagai pemberita kebenaran, pemberita keselamatan, tapi juga dialah yang mengerjakan keselamatan itu. Dia mati di atas kayu salib. Ya, mari kita tunjukkan bahwa kita mengenal Allah dengan jalan menurut firman-Nya. Ya, supaya kita tidak ditolak nanti satu saat, aku tidak kenal kamu. Rugi, saudara, sudah terlambat. Tidak ada waktu lagi untuk perbaikan. Kalau sekarang kita masih dikatakan oleh Tuhan, pergi kau kutolak. Masih ada kesempatan kita membenahi diri. Tetapi nanti kalau sudah sampai di gerbang keselamatan sana, berteriak-teriak, Bapak, Tuhan, bukakan pintu. Bukankah saya sudah bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Aku tidak kenal kau. Pergi. Saudara, sekali lagi mari kita dengan kerendahan hati, saudara dan saya, mari kita kenali Yesus dengan benar. Kita kenal sekarang, ya, bahwa Yesus itu adalah
bukti kasih daripada Allah yang sangat luar biasa. Ya, kasihnya sampai dia rela berkorban. Mari kita juga rela mengerjakan sesuatu demi kemuliaan Tuhan. Ya, haleluya. Kalau hari ini kita bisa kumpul bersama, ini saya tahu ini satu pergumulan, saudara. Ya, satu perjuangan. Saudara bayangkan apa nikmatnya saudara kalau kita hanya duduk melihat di HP, melihat di laptop, tidak ada satu persekutuan di antara kita satu dengan yang lain. Rasanya membosankan dan mungkin juga kita tidak akan pernah mengerjakan itu. Tetapi ternyata saudara, kan saudara cinta sama Tuhan, maka saudara mengikuti semua ibadah ini secara online. Dan kami tahu, saudaraku, kalau saudara menghargai Tuhan, maka Tuhan pasti membuka jalan dalam segala perkara hidup kita. Haleluya. Mari kita mengenal Dia dengan benar. Dia adalah Kristus Yesus yang mati bagi kepentingan hidup kita orang berdosa supaya kita diselamatkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Haleluya.